Halo teman-teman semua, selamat datang di Budi dan Celin. Teman-teman, kita mau makan ayam goreng bersama Mail loh hari ini. Nyam 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 nyam. Ayam gorengnya enak sekali. Terima kasih ya Mail sudah datang ke rumah dan membawa ayam goreng. Hari ini seru banget. Iya, hari ini seronok sangat lah. Besok lagi saya main kat sini ya. Saya balik dulu. Dadah. Hati-hati kakak Mail. Terima kasih baby Celin. Wah, gak kerasa ya kita main sampai malam. Rasanya ngantuk sekali. Kita tidur ya teman-teman. Iya kak, Mio juga sudah ngantuk. Ya ampun, kok ada yang ketok-ketok? Bikin kaget saja. Siapa yang datang jam segini? Ih, Kak Yuta, kok Mio jadi takut? Masa ada yang datang jam segini kak? Tapi masa iya tidak ada orangnya? Siapa tahu itu Mail karena ada barangnya yang ketinggalan. Coba deh aku buka dulu. Ini Mail bukan? Tapi kok nggak ada mulutnya? Wah, kenapa tiba-tiba Mail nggak ada mulut? Wah, menyeramkan sekali. Ayo kita kabur ke atas teman-teman. Kakak, itu kenapa Mailnya tiba-tiba nggak ada mulut kak? Aku juga tidak tahu, Mio. Aduh, Mio jadi takut. Lebih baik pintu kamarnya ditutup saja biar aman kak. Oh iya, kau benar. Untung saja kamu mengingatkan. Kalau tidak, dia bisa saja datang ke sini. Aduh, padahal kan tadi kita habis makan ayam goreng bareng ya. Alarm CCTV berbunyi. Alarm CCTV berbunyi. Kakak, sepertinya ada sesuatu deh kak di luar. Iya ya, kita harus segera cek CCTV nih. Apa jangan-jangan Mail itu masih ada di rumah kita ya kak? Coba deh kita cek dulu. Iya, dia di belakang rumah. Waduh, kok jadi besar begitu ya? Kakak, dia mengintip ke sini kak. Wah iya, teman-teman lihat. Dia mengetuk-ketuk kamar kita. Kak Yuta, ini bagaimana kak? Itu kenapa Mailnya jadi besar sekali? Dia menghilang. Kenapa Mail bisa jadi seperti itu ya teman-teman? Waduh, ini bagaimana ya? Kita lapor polisi saja Kak Yuta. Pasti mereka bisa membantu. Oh iya, kau benar sekali Mio. Itu ide yang bagus. Kita harus segera cepat ke kantor polisi agar Mail tanpa mulut itu segera ditangkap. Ayo teman-teman, kita berangkat sekarang. Kita melapor. Akhirnya kita sampai juga. Kakak, itu kok polisinya pada terkapar begitu kak? Iya ya, coba aku tanya dulu deh. Pak Polisi Ken, Bu Polisi Iyo, bangun. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa kalian seperti ini? Oh, ini ternyata Dek Yuta. Jadi tadi itu ada Mail tanpa mulut yang menyerang kami. Iya, tadi kami tiba-tiba diserang begitu saja. Wah, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Benar-benar ya Mail tanpa mulut itu. Berani sekali dia melukai Pak Polisi Ken dan Bu Polisi Iyo. Aku sangat kesal sekarang. Aku akan pergi mencarinya dan melawannya. Tapi kak, Pak Polisi saja kalah. Berarti kan Mail tanpa mulut itu sangat kuat. Kita bisa saja kalah kak melawannya. Tenang saja Mio, aku kan punya senjata ketapel untuk melawannya. Tapi kak, badannya saja besar begitu. Kita pasti bisa Mio. Pak Polisi Ken, Bu Polisi Iyo, serahkan saja ya tugas ini kepadaku. Aku akan pergi mencarinya dan mengalahkannya. Ayo teman-teman, kita harus segera menemukan Mail tanpa mulut itu. Kakak Uta sangat berani sekali. Kakak, kira-kira dia ada di mana ya kak? Aku juga belum tahu Mio, dari tadi belum kelihatan. Tunggu dulu, itu kan warung ayam gorengnya Mail. Kok bisa hancur begitu ya? Iya ya kak, kenapa dia hancurin warungnya sendiri ya kak? Aku juga bingung Mio. Waduh, kalau begini kota Sakura juga bisa dihancurkan oleh Mail. Aduh, gimana dong Kak Yuta? Mio jadi takut sekali kak. Kita pasti bisa menemukannya Mio. Warungnya sudah sangat hancur. Kakak Uta, berarti Baby Celin udah nggak bisa makan ayam gorengnya lagi ya
pasti masih bisa makan ayam gorengnya. Kita cari Mail dulu ya. Semoga dia belum jauh dari sini. Akhirnya sampai kat rumah. Rasanya capek sangat lah. Pengen cepat-cepat tidur nih. Besok kan harus jualan ayam goreng lagi. 2 singgit, 2 singgit, 2 singgit. Tidur dulu ah. Bunyi apa tuh? Macam ada orang ketuk-ketuk je. Siapa pula yang datang malam-malam macam ni? Ada perlu apa ya kira-kira? Cubalah aku tengok kejap. Tak ada siapa-siapa pun. Apa aku tersalah dengar? Tadi suara apa ya? Kok seperti ada suara orang mengetuk pintu? Wah, ternyata itu suara dari tikus. Aduh, Baby Selin lapar nih. Kalau begitu, Baby Selin ke dapur aja deh. Siapa tahu di kulkas masih ada makanan. Ya, ternyata tidak ada makanan di kulkas. Itu kan Kak Taiga. Ternyata Kak Taiga sedang makan ketan. Kalau begitu Baby Selin, samperin deh. Baby Selin mau minta ketannya. Kenapa Kak Taiga makannya di luar rumah ya? Padahal kan ini sudah larut malam. Kak Taiga, Baby Selin minta ketannya dong. Baby Selin lapar soalnya. Kak Taiga, terima kasih ya. Sekarang, ayo kita masuk ke rumah. Kak Taiga, kenapa diam saja? Kak Taiga, kenapa tidak menjawab? Gawat, kenapa Kak Taiga tiba-tiba menghilang? Sepertinya itu bukan Kak Taiga. Gawat, ada hantu tanpa mulut mirip Arsila. Oh no! Aku adalah Arsila tanpa mulut. Aku akan menculik anak-anak di kota Sakura. Lepaskan Baby Selin. Kenapa kamu membawa Baby Selin ke tempat angker ini? Baby Selin mau pulang sekarang juga. Kok perasaanku gak enak ya? Gawat, kemana Baby Selin? Gawat Mio, ayo segera bangun. Baby Selin tidak ada di tempat tidur. Kita harus segera mencarinya. Benar Kak Yuta. Ayo kita cari di sekitar rumah terlebih dahulu. Benar Mio. Ayo kita cari ke dapur terlebih dahulu. Hah? Astaga Mio, kenapa Baby Selin ada di luar sana? Kita harus segera menyusulnya untuk masuk rumah. Aneh sekali. Entah kenapa Baby Selin duduk sendirian di sana. Gawat, itu adalah hantu mirip Arsila tanpa mulut. Oh no! Aku adalah Arsila tanpa mulut. Aku akan menculik setiap anak di kota Sakura. Kenapa kau menculik kami? Kau tidak seharusnya berbuat seperti ini. Berhentilah bicara. Aku akan mengurungmu bersama anak Sakura lainnya. Lepaskan kami kembali ke dunia Sakura sekarang juga. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Tapi aku memiliki syarat untuk kalian. Syaratnya adalah kalian harus menang bermain petak umpet denganku. Sekarang kemarilah ikut denganku. Ayo kita segera memainkan permainannya. Baiklah, sekarang silahkan bersembunyi di seluruh penjuru desa hantu ini. Jika kalian bisa aku temukan, artinya kalian gagal dan akan aku kurung selamanya di dunia tanpa mulut. Tapi jika kalian menang,
kalian boleh pulang ke dunia Sakura. Sekarang cepatlah bersembunyi. Aku akan segera menghitung. 1, 2, Aku harus menemukan tempat persembunyian terbaik di desa hantu ini. Aku ingin kembali pulang ke dunia Sakura. Aku harus bisa memenangkan permainan petak umpetnya. Baiklah, aku akan bersembunyi di mobil ini saja. Pasti akan aman. Aku harus bersembunyi sebaik mungkin agar aku bisa pulang kembali ke dunia Sakura. Baiklah, aku akan bersembunyi di reruntuhan gerobak saja. Semoga akan aman. Baby Selin mau bersembunyi di kuburan saja? Pasti hantu tanpa mulut mirip Arsila itu takut ke kuburan. Gimana teman-teman? Baby Selin cerdas kan? Tolong komen ya. sekarang aku akan mencari mereka. Pastilah mereka akan kutemukan semuanya. Aku adalah Arsila tanpa mulut. Aku adalah juara lomba petak umpet di desa hantu ini. Itu dia. Satu anak sudah aku temukan. Kemarilah, ayo ikut denganku kembali ke dalam kurungan tadi. Lepaskan aku. Aku tidak mau ikut denganmu lagi. Sudah terlambat. Kau tidak akan mungkin aku lepaskan. Kau akan selamanya berada di dunia tanpa mulut. Sekarang aku akan mencari teman-temanmu. Sebentar lagi, aku pasti akan menemukan mereka. Baiklah, aku yakin salah satu dari mereka ada yang bersembunyi di balik kuburan ini. Aku akan segera menelusuri seluruh penjuru kuburan massal ini. Benar saja dugaanku, aku berhasil menemukan anak itu. Sekarang, ayo ikut denganku. Kembali lagi ke dalam kurungan tadi. Kau akan aku satukan dengan anak berbaju pink itu. Lepaskan Baby Selin. Baby Selin tidak mau dikurung. Baby Selin maunya pulang saja. Berhentilah bicara. Kalian tidak akan pernah bisa kembali ke dunia Sakura. Sekarang aku akan berfokus mencari satu anak yang